isi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Anandanya dan Anda. Kepada Ananda dipersilakan. Minal masjidil harami wal masjidil aqsal ladzi barak. Pembacaan doa oleh Bapak Fajar. Kepada Bapak Fajar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola kita ini kurang lebih 95% sudah jadi, ya. Tinggal menambah keramiknya yang di belakang sama memberikan plafon yang di atas kita. Benar nggak anak-anak? Musola bisa seperti ini. Ini adalah atas perjuangan anak-anak semuanya, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Dan juga didukung oleh Bapak Ibu guru. Ketika kita di dalam kubur kita menyesal, wah dulu saya musola sudah jadi nggak pernah ke masjid. Alasannya berhalangan, alasannya celananya kotor dan lain sebagainya. Nah ini nanti penyesalan kita bukan main ketika kita sudah di dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, ada dua hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, walaupun agak terlambat, Bapak ingin mengajak kita semua untuk membaca doa setelah sholat duha. Ada yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Coba angkat tangan. Pak Fajar hafal. Ada lagi yang sudah hafal? Ikuti Bapak ya. Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ashiran fa yassirhu wa in kana haraman fa qahhirhu wa in kana ba'idan فقربه بحق دهائك والبهائك والجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك آتنا ما آتينا ببارك الصالحين. Kenapa? Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Kemudian keagungan atau
Keagungan ini adalah keagunganmu. Kemudian kecantikan adalah kecantikanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Dan keamanan adalah keamananmu. Allahumma in kana rizki, ya Allah, jika rizkiku itu fis sama, masih di atas langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, dan jika rizkiku itu masih di bumi, fa'akhrijhu, maka ya Allah tolong keluarkan. Wa in kana mu'asiran, ya Allah, jika rizki itu sulit untuk didapatkan, fayassirhu, maka mudahkanlah rezeki itu. Wa in kana haraman, ya Allah, jika rezeki apa yang aku makan itu haram, fatahhirhu, maka tolong bersihkanlah. Wa in kana ba'idan, dan jika rezeki itu sangat jauh, faqarribhu, maka ya Allah tolong dekatkan rezeki tersebut. Bihaqi duhaika, ya Allah, dengan duhamu, kekuatanmu, keagunganmu, kekuasaanmu, atina, berikanlah kepada kami ma'ataida, seperti apa yang telah engkau berikan ibadika sholihin, kepada hamba-hambamu yang soleh. Bisa dihafal, dibaca setiap kali setelah sholat duha. Bisa dihafal ya, karena artinya luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, klarifikasi sedikit. Bapak sebenarnya nggak hafal Al-Quran 30 juz, nggak hafal. Ada tapi nggak banyak, nggak sampai 30 juz ya Pak ya. Kalau hafal Al-Quran 30 juz nggak ada, tapi sedikit. Itu yang kedua. Kemudian alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa dan lisani yafqahu qawli. Yang pertama, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana jika kita semua ingin mencoba menghitungnya, maka nikmat tersebut tidak akan sanggup kita hitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba perhatikan, karena memang ternyata begitu banyak limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang banyak dari nikmat tersebut seringkali kita lupakan. Nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, kata Rasulullah. Dua nikmat yang manusia itu seringkali lupa, lalai. Untuk apa? Untuk mensyukurinya, lalai pula untuk memaksimalkannya dalam kebaikan. As-sihah wal farah, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka dari itu kita semua berkumpul di sini adalah karena nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan untuk berada di majelis ini. Bahkan anak-anak sekalian, harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata walaupun kita ini enggak kaya-kaya amat, walaupun mungkin rezeki kita ini atau harta kita ini cukup, ternyata apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Kita contoh orang yang paling kaya zaman dahulu, Fir'aun misalnya. Ternyata anak-anak sekalian, sekaya-kayanya Fir'aun tidak mampu membeli mikrofon. Sekaya-kayanya Fir'aun tidak mampu membeli mikrofon.
Coba kita bayangkan gimana sengsaranya Fir'aun waktu memerintahkan pasukannya untuk mengejar-ngejar Nabi Musa. Ia harus teriak-teriak supaya pasukannya mendapatkan komandonya. Ia teriak-teriak kepada pasukannya sampai habis mungkin suaranya. Sedangkan kita, walaupun kita harta kita nggak sekaya Fir'aun, tapi Allah berikan kita kenikmatan untuk bisa merasakan kenikmatan mikrofon, sehingga berbicara pelan saja di ujung bisa mendengarkan. Apalagi misalnya HP misalnya atau internet. Ternyata anak-anak sekalian, sekaya-kayanya Firaun tidak bisa membeli HP. Coba kita bayangkan lagi, ketika Firaun mengejar Nabi Musa bersama bala pasukannya, kemudian ia rindu dengan istrinya. Coba kita bayangkan, karena jarak yang menghalangi, akhirnya kerinduan itu tidak bisa ia sampaikan kepada istrinya. Sedangkan kita, walaupun kita harta kita nggak sebanyak Firaun, tapi Allah berikan kita kenikmatan berupa HP, internet dan segala macam, sehingga komunikasi kita walaupun dihalangi oleh jarak masih bisa kita sampaikan. Kerinduan kita dengan keluarga kita, pertemanan kita dengan teman-teman kita masih bisa kita pertahankan dengan internet. Allah berikan kenikmatan itu walaupun kita tidak secara harta sekaya Fir'aun, dan masih begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan yang tidak kita sadari. Jadi kalau yang nampak saja tidak bisa kita hitung, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita lihat. Maka dari itu anak-anak sekalian, dengan begitu banyaknya fasilitas yang Allah berikan ini berupa kenikmatan, keringanan dan segala macam, maka kita gunakan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kapasitas kita ditambah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ternyata bentuk bersyukur kepada Allah itu tidak sebatas dengan lisan kita, tidak juga sebatas dengan hati kita, tapi bersyukur kepada Allah juga bisa kita ungkapkan melalui amalan kita, melalui perbuatan kita. Dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan, kita gunakan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelebihan harta yang Allah berikan, kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Mungkin kita diberikan kecerdasan, maka kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di teman-teman kita misalnya. Karena itu, sekali lagi, bersyukur tidak sebatas lisan dan hati kita, tapi juga dengan amalan-amalan kita. Ya, kita menambah ibadah dan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ngomong-ngomong soal nikmat, anak-anak sekalian, ada satu nikmat yang sangat berharga, satu nikmat yang sangat mahal, satu nikmat mungkin yang juga mengumpulkan kita di sini, yaitu adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa nikmat hidayah ini sangat mahal atau sangat berharga? Karena kalau harta, nikmat harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah pilih, kayak Fir'aun tadi. Cuma nikmat hidayah hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Artinya, adanya hidayah dalam hati kita adalah karena cinta Allah kepada kita semua. Padahal kalau kita mau berpikir secara simpel, orang yang paling pantas mendapatkan hidayah adalah orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa di antara kita yang tidak mengenal yang namanya Abu Lahab, paman Rasulullah yang sudah tercatat celaka di dalam Al-Quran? Surat apa? Al-Lahab. Di juz berapa? Juz 30. Jadi ternyata anak-anak sekalian, sejarah mengatakan ternyata dulunya Abu Lahab ini adalah orang terdepan yang mencintai Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, ia orang terdepan yang mencintai Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari rumahnya yang berdekatan langsung dengan rumah Rasulullah SAW. Artinya ia tetangga. Kemudian anaknya
dinikahkan dengan kedua putri Rasulullah. Dua anaknya dinikahkan dengan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ia besan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata semua keistimewaan itu tidak menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhir hayatnya Allah tidak titipkan hidayah ke dalam hati Abu Lahab. Ia meninggal dalam keadaan kafir. Ada lagi paman Rasulullah yang nanti paman Rasulullah ini akan kita singgung selanjutnya, yaitu namanya adalah siapa paman Rasulullah yang merawat setelah meninggalnya kakeknya. Kakek Rasulullah siapa namanya? Ada yang tahu? Nama kakek Rasulullah siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abdul atau Abu? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Ada yang tahu nama kakek Rasulullah? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Nah, siapa? Abdul. Abu atau Abdul? Abdul Muthalib. Nama kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakek Rasulullah meninggal, maka Rasulullah dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Rasulullah bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini anak sekalian, dia merupakan sosok pengganti ayah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia yang membesarkan Rasulullah, ia yang merawat Rasulullah, bahkan ia juga sosok guru bagi Rasulullah, yang mana ia mengajarkan Rasulullah bagaimana caranya untuk hidup, bagaimana caranya untuk berdagang, bagaimana caranya untuk bisa mandiri. Inilah Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas itu, ternyata ketika orang-orang kafir Quraisy lain berlomba-lomba untuk menghalangi dakwah Rasulullah, berlomba-lomba untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib ini orang terdepan yang memasang badan menjadi tameng bagi Rasulullah untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata anak-anak sekalian, lagi-lagi seluruh keistimewaan itu tidak menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhir hayatnya, karena teman-temannya pada saat itu adalah kafir Quraisy yang lain yang menghalanginya untuk mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Hal itu tidak menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak titipkan hidayah ke dalam hati Abu Thalib. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalau kita mau berpikir lagi lebih jauh, memangnya kita ini siapa? Memangnya kita ini siapa? Apakah kita paman Rasulullah? Ternyata bukan. Apakah kita besannya? Atau mungkin kita tetangganya? Ternyata kita juga bukan. Apakah kita sosok ayah bagi Rasulullah? Ataukah mungkin kita sosok guru? Ataukah mungkin pernahkah kita melindungi dakwah Rasulullah pada saat itu di kota Mekah? Ternyata itu semua bukan kita. Tapi walaupun itu bukan kita, Allah tetap mencintai kita. Allah tetap memberikan hidayah ke dalam hati-hati kita. Allah ingin nikmat iman ini kita yang pegang. Allah ingin Islam ini kita yang peluk. Maka dari itu anak-anak sekalian, nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Maka dari itu mari kita pertahankan, kita syukuri. Dengan cara apa? Menambah kapasitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkannya, menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita dengan menambah amalan-amalan baik kita semua. Coba yang pancu itu satu sini, maju ke depan sebentar. Yang baju batik, ayo maju, berdiri. Ayo berdiri. Apa? Ayo. Berdua. Ayo berdua. Siapa namanya? Ayo berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Nggak akan diapa-apain, berdiri. Ayo berdiri. Berdua, sini.
Berdua lagi. Berdua. Lagi sini. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Sini. Coba namanya siapa? Gio. Firman. Panco tadi siapa yang menang? Siapa yang menang Panco tadi? Dio. Sekarang selama Bapak ceramah berdiri depan sini nemani Bapak. Karena Bapak grogi. Temani Bapak ya. Sampai mana dulu tadi? Sampai mana? Sampai mana? Lupa Bapak tadi sampai mana? Sampai mana kita tadi? Nikmat. Nah, semua itu tidak menjadikannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah justru malah lebih mencintai kita semua. Maka dari itu anak-anak sekalian, marilah kenikmatan besar yang Allah berikan ini kita gunakan untuk menambah kapasitas ibadah, kapasitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebelum kita masuk ke Al-Isra wal Mi'raj, ada yang namanya tahun kesedihan Rasulullah SAW, yang mana di tahun itu Rasulullah begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pertama tadi Bapak sebutkan, yaitu meninggalnya pelindung Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Paman Rasulullah pada tahun ini ia meninggal. Ia meninggal karena ikut-ikutan mencoba melindungi Rasulullah SAW. Hingga pada akhir hayatnya ada tahun yang namanya pemboikotan. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para keluarganya diboikot oleh orang-orang Mekah untuk tidak berinteraksi, untuk tidak melakukan muamalat, untuk tidak melakukan pernikahan kepada keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Sehingga keluarga-keluarga Rasulullah kelaparan pada saat itu. Kelaparan, dan ia hanya memakan kulit, bahkan daun-daun. Adapun makanan yang enak yang masuk ke dalam keluarga mereka hanyalah didapatkan secara sembunyi-sembunyi. Karena pengaruh pemboikotan ini, akhirnya Abu Thalib semakin lemah dan jatuh sakit. Akhirnya ia meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih karena pamannya ini meninggal bukan hanya kehilangan sosok pelindungnya, tapi juga karena ia kehilangan sosok paman ini dalam keadaan pamannya tidak masuk ke dalam Islam. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, tahun kesedihan Rasulullah terjadi karena ada ulama mengatakan 3 hari setelah wafat Abu Thalib, ada yang mengatakan 3 bulan. Ikutlah pula menyusul meninggal istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa istri pertama Rasulullah? Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa istri Rasulullah? Coba tahu Bapak. Jangan malu-malu. Siti Khadijah. Jadi Khadijah, sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, meninggal. Banyak ulama mengatakan bagaimana luar biasanya Siti Khadijah dalam mendampingi Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kemudian ketika sudah kehilangan sosok pamannya, kehilangan pula sosok istri yang sangat ia cintai. Kemudian karena pelindungnya sudah tidak ada di kota Mekah, jadi Abu Thalib ini di kota Mekah sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy lain, sehingga mereka tidak berani menyakiti Rasulullah SAW. Nah, ketika pamannya meninggal, maka makin nampaklah apa yang ingin mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Mereka ingin menyakiti Rasulullah, bahkan mencoba untuk membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mencoba untuk menenangkan diri dengan pergi keluar daerah, berdakwah ke Taif untuk mencari teman baru untuk membantu dakwahnya mungkin nanti di kota Mekah. Tapi ternyata kayaknya ada yang mau maju lagi. Tapi ternyata siapa Pak? Yang mana? Yang di belakang, yang baju krim. Siapa namanya?
Masih banyak muat tempat di sini. Sampai ujung masih bisa. Siapa yang mau? Nah, coba perhatikan. Nah, ketika Rasulullah sampai di kota Taif, coba perhatikan dulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Taif, maka di sana apa yang Rasulullah pikirkan mungkin akan mendapatkan teman baru atau pengikut yang baru, ternyata justru malah apa yang masyarakat Taif lakukan sangat buruk. Ia melempari Rasulullah dengan batu, sehingga beberapa hari di sana ketika Rasulullah pulang, ia bersama temannya, bersama sahabatnya dilempari batu oleh masyarakat Taif. Mungkin kita semua sudah dengar kisahnya ya. Akhirnya tumit Rasulullah berdarah. Bahkan sahabat yang menemani Rasulullah mencoba melindungi Rasulullah SAW sehingga kepalanya terkena batu dan berdarah. Singkat cerita, Rasulullah keluar dari kota Taif, datanglah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat gunung. Malaikat gunung datang kepada Rasulullah menawarkan, "Wahai Rasulullah, jika engkau meminta kepada Allah, niscaya aku bisa mengangkat gunung dan aku akan menjatuhkannya ke kota Taif karena perlakuan mereka yang sangat buruk padamu." Cuman luar biasanya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku justru berharap lahirlah dari tulang rusuk mereka orang-orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Terbukti kata-kata Rasulullah SAW, Taif ini kalau kata ustadznya bapak, dia kuliah di Madinah, jadi kadang dia jalan-jalan ke Taif. Jadi Taif ini katanya, bukan bapak ya yang ke Taif ya, jadi Taif ini katanya adalah tempat dataran tinggi yang dingin. Di sana banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan. Nah, di sana saat ini lahir banyak ulama dari kota Taif. Lahir pula banyak penghafal Al-Quran dari kota Taif. Benarlah kata Rasulullah dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 3 kejadian ini menjadikan tahun itu sebagai tahun kesedihan, karena begitu banyak ujian-ujian yang dihadapi oleh Allah, yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah kejadian ini, walaupun Al-Isra wal Mi'raj ini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang bilang ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi sudah Isra wal Mi'raj. Ada yang bilang 5 tahun setelah kenabian. Ada yang bilang 1 tahun setelah hijrah. Cuman jumhur atau kebanyakan ulama, jumhur itu kebanyakan ulama, walaupun enggak semua, jumhur ulama mengatakan Isra wal Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab, tepatnya setelah 3 kejadian ini. Maka beberapa ulama mengatakan Isra wal Mi'raj ini yang pertama adalah untuk memberikan beban kepada kita untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah sebagai rihlah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah karena untuk menghibur diri Rasulullah SAW, karena begitu banyak kejadian-kejadian berat yang dialami Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lagi galau, coba rihlah atau jalan-jalan. Tapi tentunya jalan-jalannya sambil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau kita lagi banyak masalah, relax kan. Kalau kita lagi jalan-jalan juga karena kita banyak masalah itu jadi ringan, iya enggak? Ya kan? Nah, makanya pada saat itu ulama juga mengatakan bahwa Rasulullah diajak rihlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bapak mau mohon maaf karena hari Sabtu kemarin Pak Fajar bilang sama Bapak, katanya disuruh mengisi Isra wal Mi'raj hari Kamis. Bapak pikir masih lama waktunya, masih cukup untuk bikin materi, masih banyak waktu. Qadarullah, hari Minggu, hari Ahad, tiba-tiba Bapak ingat ada janji sama orang yang di kebun untuk bantu-bantu di kebun. Akhirnya seharian Bapak di kebun, capek. Kemudian Bapak nggak sempat bikin materi. Qadarullah lagi besoknya Bapak diajak untuk bantu memperbaiki lapangan di SDIT.
Jadi bapak seharian, bapak kira cuma sampai zuhur, cuma karena ngejar target, ngejar waktu, dari pagi sampai maghrib bapak nyangkul semen. Nah jadi capek dan bapak belum bikin materi. Kemudian besoknya hari Selasa, bapak ada jadwal pertandingan mini soccer. Jadi bapak sama kawan-kawan ke Bengkulu untuk ikut pertandingan mini soccer. Sampai malam baru pulang. Capek. Itu bapak belum sempat bikin materi. Kemudian kemarin atau hari Rabu, bapak jemput ibu bapak dari umroh. Jadi kemarin hari Rabu bapak jemput umroh pagi sampai malam. Jadi ibu bapak itu umroh bersama adik dan bersama adik-adiknya. Ada mungkin yang kita kenal di sini, adiknya namanya Bidan Nurul. Nah, Bidan Nurul itu adalah bibi bapak. Bidan Nurul itu adalah bibi bapak. Jadi umroh, kemudian beliau pulang kemarin, bapak jemput ke Bengkulu, kemudian jalan-jalan sedikit, pulangnya malam. Akhirnya bapak semalam tuh pengen bikin materi, cuman karena waktu kan, capek kan, nyetir mobil kan, jadi lelah bapak. Jadi bapak belum juga selesai bikin materi. Jadi bapak mohon maaf. Karena belum sempat menyiapkan materi, bapak bawa buku karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahfum. Ini buku yang sangat bagus, sirah Rasulullah SAW, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Waktu kuliah bapak ada ustadz yang ngajak untuk mengkaji buku ini. Bisa pegangkan bukunya, buka. Jadi Pak, mohon maaf mungkin baca-baca sedikit. Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW tadi sudah kita sampaikan, ulama kita berbeda pendapat. Namun yang jumhur, apa itu jumhur? Kebanyakan mengatakan 27 wajib. Anak-anak sekalian, Al-Isra wal Mi'raj ini, Isra artinya memperjalankan di waktu malam. Tadi disampaikan oleh anak kita, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah, Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi minal lail. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram atau dari Mekah, ilal masjidil aqsa, ke kota Palestina, ke masjidil aqsa, alladzi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, yang mana Allah berkahi sekelilingnya, yang kami berikan petunjuk tentang ayat-ayat kami. Wallahu sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ini adalah ayat yang Allah turunkan terkait dengan Isra, yaitu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Gitu ya. Rasulullah pada saat itu sesampainya di Palestina, Rasulullah imam di sana.
Coba diam dulu, dengar dulu. Jadi ini merupakan keistimewaan dari Palestina. Bahkan ulama mengatakan kesuksesan umat Islam itu, kata ulama, kesuksesan umat Islam itu dilihat dari Palestina. Jika Palestina masih dikuasai oleh orang-orang kafir, maka umat Islam pada saat itu mengalami kemunduran. Kalau Palestina dikuasai oleh Islam, maka saat itu Islam sedang besar-besarnya. Maka kita sadari hari ini Palestina sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam kita ini sudah berada di akhir zaman. Islam kita ini sudah mengalami kemunduran. Maka dari itu, ini semua merupakan PR kita semua. Ini semua merupakan kewajiban kita semua untuk memperbaiki diri kita sebagai umat Islam. Bapak masih grogi nih, kayaknya butuh teman lagi. Coba. Yang mana Pak Fajar? Yang mana? Butuh teman. Yang mana? Siapa? Siapa Pak? Yang ditunjuk mana? Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Siapa yang ditunjuk? Nah, jadi intinya itu keutamaan tentang Palestina atau Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, jadi di Baitul Maqdis itu, kemudian sampai di Baitul Maqdis, Allah angkat Rasulullah ke langit yang pertama. Di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan di langit yang pertama Rasulullah dilihatkan sebelah kanannya ruh-ruh para syuhada, sebelah kirinya ruh-ruh orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di langit yang kedua mana? Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Rasulullah melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di langit kedua Rasulullah diangkat. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah diangkat lagi ke langit yang ketiga. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf menjawab salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah diangkat lagi ke langit yang keberapa? Keberapa? Keempat. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Idris, lalu memberikan salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah diangkat ke langit yang kelima. Dia bertemu dengan saudara Nabi Musa. Siapa namanya? Saudara Nabi Musa, siapa yang tahu? Saudara Nabi Musa. Siapa? Nabi Harun. Nah, jadi di langit yang keberapa tadi? Keempat. Kelima. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Kemudian naik ke langit yang keenam. Rasulullah bertemu dengan saudara Nabi Harun. Siapa nama saudara Nabi Harun? Nabi Musa. Jadi di langit yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian seperti tadi memberikan salam kepadanya, beliau menjawab salam dan Nabi Musa mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi. Siapa yang tahu?
Nabi ketujuh. Siapa yang tahu? Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian dari situ Rasulullah diangkat lagi untuk lebih mendekat ke Sidratul Muntaha. Kemudian diajak ke Baitul Maqmur, yang mana Baitul Maqmur itu setiap harinya masuk 70.000 malaikat untuk sholat. Jadi di Baitul Maqmur itu 70.000 malaikat masuk untuk sholat setiap hari, dan tidak akan pernah keluar lagi, sholat terus di situ 70.000 setiap hari di Baitul Maqmur. Kemudian Rasulullah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah oleh Allah Rasulullah diberikan kewajiban untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Awalnya berapa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 50. Dalam kitab Ar-Rafiqul Mahfuz awalnya 50. Kemudian Rasulullah turun ke langit yang keberapa? Keberapa? Ke-6. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang telah diberikan Rohmu kepadamu? Kata Nabi Musa. Kata Rasulullah, 50 kali sholat. Kata Rasulullah, 50 kali sholat. Coba bayangkan kalau Rasulullah turun, kita diwajibkan untuk 50 kali sholat, sanggup nggak kita? Enggak sanggup. Jadi apa kata Nabi Musa? Kembalilah kepada Rohmu dan mintalah keringanan. Kemudian Nabi Muhammad melihat ke malaikat Jibril untuk meminta persetujuannya. Kemudian malaikat Jibril membolehkannya. Akhirnya Rasulullah naik lagi bertemu dengan Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya diringankan menjadi, kalau di kitab ini dikatakan dari 50 menjadi 10. Dari 50 menjadi 10, ya kan? Nah, dari 50 menjadi 10. Akhirnya datang lagi, turun lagi ke langit ke-6, bertemu lagi Nabi Musa. Sampaikannya lagi kepada Nabi Musa, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Mintalah kepada Allah untuk keringanan. Akhirnya Rasulullah naik lagi, minta lagi kepada keringanan. Akhirnya diturunkan menjadi 5 waktu. Akhirnya bertemu lagi Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bilang lagi, sesungguhnya umatmu gak akan mampu, kata Nabi Musa. Mintalah lagi keringanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya aku malu terhadap Rabbku, maka aku akan ridho dan aku akan bertawakal dengan hal ini. Jadi kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Jadi Nabi Musa ini paham betul kondisi kita sekarang, bahwa kita tidak akan mampu untuk walaupun 5 waktu. Banyak dari kita yang nggak maksimal. Nabi Musa paham betul, walaupun sudah diringankan 5 waktu, masih banyak dari saudara teman-teman kita yang tidak melaksanakan sholat selama 5 waktu. Jadi Nabi Musa paham betul, karena memang umat kita pada saat ini, umat akhir zaman, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Jadi ada 2 kenikmatan, 2 kelebihan yang dimiliki oleh umat terdahulu dan dicabut kepada umat belakangan, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu yang pertama? Kelebihan yang dimiliki umat terdahulu. Siapa yang tahu? Yang pertama adalah umur yang panjang, ribuan sampai ratusan tahun. Coba kita bayangkan dengan umur yang sangat panjang tersebut, berapa banyak ibadah yang dapat mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang panjang sampai ribuan tahun, berapa banyak ibadah yang mampu mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua? Yang kedua, fisik yang kuat dan badan yang besar. Bahkan dalam hadis dikatakan panjang atau tinggi Nabi Adam itu 60 hasta atau 30 meter tinggi. Jadi badan yang besar dan fisik yang kuat.
walaupun umur ratusan bahkan ribuan tahun masih sanggup menegakkan badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan yang dimiliki umat terdahulu dibandingkan dengan umat-umat kita Nabi Muhammad SAW. Tapi dua hal ini walaupun dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan tiga hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah keutamaan waktu tertentu, yang mana ada waktu-waktu tertentu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lipatkan pahala untuk ibadah-ibadah tersebut. Contohnya apa? Misalnya apa tadi tentang waktu ya, lo bilang ya. Misalnya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfi syahr, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun 83 tahun. Coba kita bayangkan, coba perhatikan, kita bayangkan pada malam itu kita ngaji 1 juz saja, itu seakan-akan kita selama 83 tahun ngaji 1 juz setiap malam. Coba bagaimana luar biasanya malam istimewaan waktu tertentu yang Allah berikan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan-bulan haram, Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan haram. Ini adalah keistimewaan waktu tertentu yang pertama. Perlu kita ketahui anak-anak sekalian, semua orang, jadi malam Lailatul Qadar ini pasti akan didapatkan oleh semua orang. Jadi bukan orang-orang tertentu aja yang dapatkan malam Lailatul Qadar. Cuman mendapatkannya itu dengan cara yang berbeda. Ada yang mengaji, ada yang sholat, ada yang tidur, ada yang main. Semua orang pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bahkan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan sudah dikurangi, dikasih kisi-kisi sama Rasulullah SAW. Malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan dikasih lagi kisi-kisi di 10 malam terakhir, dikasih lagi kisi-kisi di malam-malam ganjil. Nah, jadi bentar lagi bulan Ramadan. Maka dari itu Rasulullah ketika bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengajak keluarganya, mengencangkan tali pinggangnya untuk melaksanakan sholat dan berada di masjid. Jadi kalau kita malah beda. Kalau kita biasanya semangat melakukan puasa Ramadan itu dan sholat malam itu biasanya di awal-awal bulan. Buktinya apa? Buktinya setiap awal bulan Ramadan pasti rame. Malam kedua, ketiga, keempat, dan kelima mulai menurun. Karena apa? Mungkin justru malah ketika malam-malam terakhir kita sibuk beli baju lebaran, kita sibuk untuk menyiapkan kue lebaran dan lain sebagainya. Malah akhirnya menelantarkan malam-malam kita, khususnya di 10 malam terakhir. Padahal itulah yang seharusnya kita kencangkan di 10 malam terakhir. Ini keistimewaan pertama, waktu tertentu yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kedua? Keistimewaan tempat tertentu, yang mana ketika kita melakukan ibadah di tempat tertentu, maka Allah akan lipat gandakan ibadah tersebut. Contohnya laki-laki yang sholat di masjid berapa lipat lebih baik dibanding yang sholat di rumah? Berapa? 27. Laki-laki yang sholat di masjid 27 kali lebih baik dibandingkan dengan orang yang sholat di rumah. Kemudian orang yang sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik dibandingkan orang yang sholat di masjid. Jadi Allah berikan kita keutamaan tempat-tempat tertentu, maka kita kejarlah keutamaan tersebut. Dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat di Mekah dan Masjid Nabawi. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, keistimewaan waktu, keistimewaan tempat. Yang ketiga, keistimewaan
keutamaan ibadah tertentu. Jadi ada ibadah-ibadah yang mana akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berpuasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menyaingi ibadah-ibadah orang terdahulu yang bisa beribadah sampai ribuan tahun. Yang mana dalam hadis Rasulullah katakan, "A'maru ummati," umur umatku itu ma baina sittina ila sab'in. Hanya berumur antara 60 sampai 70 tahun saja, kata Rasulullah. Wa aqalluhum, adapun yang lebih dari itu may yajuzu zalik, hanya sedikit. Artinya umat Rasulullah SAW hanya 60 sampai 70 tahun saja. Nggak sampai ratusan tahun, sudah sedikit sampai ratusan tahun. Apalagi ribuan tahun. Maka dari itu keistimewaan yang Allah berikan ini kita kejar untuk menyaingi ibadah-ibadah kita kepada umat-umat terdahulu. Kemudian Rasulullah turun, Rasulullah kembali ke Madinah, kembali ke kota Mekah, dan semua itu terjadi dalam satu malam. Jadi kejadian itu berlangsung selama 1 malam. Padahal pada saat itu manusia yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 40 hari perjalanan. Yang mau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu selama 40 hari. Bahkan dalam hijrah saja perlu berhari-hari untuk sampai ke kota Madinah, sedangkan kota Palestina ini sangat jauh di utara. Jadi perlu waktu. Mereka meragukan Rasulullah SAW. Di sini keimanan orang-orang yang beriman pada saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang sampai murtad karena mendengar kisah Rasulullah yang sangat mustahil pada saat itu. Itu perlu 40 hari menuju ke Palestina. Jadi pada saat itu gak ada, sulit untuk dipercaya. Makanya ketika ada kisah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. "Wahai Abu Bakar," katanya, "sahabatmu itu ngota," katanya, Rasulullah maksudnya. Dia ngota, masa berjalan ke Palestina, kemudian diangkat ke langit, kemudian turun lagi kembali ke kota Mekah, hanya dilakukan dalam 1 malam, katanya. Ngota paman sahabatmu itu. Terus apa kata Abu Bakar? Disinilah menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, jika benar Rasulullah SAW yang mengatakan, maka aku percaya. Jadi Abu Bakar ini langsung percaya kepada Rasulullah SAW. Makanya pada saat itu Abu Bakar digelari As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan keistimewaan Abu Bakar. Dia orang pertama di kalangan para sahabat yang langsung menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, seluruh orang itu ketika aku mengajak ke dalam Islam, mereka ragu-ragu kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik, adalah ternyata beriman itu jangan menggunakan akal. Beriman itu nggak bisa kalau kita menggunakan akal, karena akal kita tidak akan mampu. Salawat salam untukmu wahai sahabatku, aku rindu kepadamu, hadirlah walau dalam mimpiku.